Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Ini adalah respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang ekonomi. Adalah adanya berbagai perlawanan yang dilakukan. Salah satu perlawanan itu adalah perlawanan Kesultanan Ternate dalam memberontak kebijakan monopoli dagang yang dilakukan oleh Portugis. Sekitar ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, ada banyak negara yang menjajah terhadap negara-negara lain. Tujuan dari negara-negara tersebut menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai bahkan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak negara jajahan yang terus direbut sumber dayanya, baik pada alam maupun sumber daya manusianya. Sehingga negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat strategis dari sebuah wilayah. Awal munculnya dari keinginan untuk menguasai daerah lain di saat ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah lokasi strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin dapat menaklukkannya. Pada akhirnya, para pedagang serta pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani merupakan sebutan nama untuk para penguasa juga militer Kesultanan Turki. Sedangkan untuk Konstantinopel adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi dan merupakan sebuah kota terbesar bahkan termakmur di Eropa. Setelah tumbangnya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi tidak ada lagi tempat untuk dapat memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal pada saat itu harga rempah-rempahnya sangat tinggi di Eropa. Kemudian bangsa Eropa pun melihat Indonesia, karena dengan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara penghasil rempah-rempah terbaik, terdengar oleh bangsa Eropa. Sehingga negara Indonesia menjadi sebuah tempat orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah serta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain dengan negara Indonesia memiliki banyak rempah-rempah terbaik serta melimpah, masyarakatnya juga ramah juga baik sekali untuk menyambut orang-orang Eropa yang berdatangan. Karena pada hal itu, mulai banyak sekali armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi di Indonesia. Kejadian ini akan sangat erat sekali kaitannya dengan penjelasan pengertian kolonialisme serta imperialisme. Ada latar belakang bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara adalah 1. Jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani atau pada tahun 1453 Masehi. 2. Ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. 3. Adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran sehingga muncul penjelajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. 4. Semangat melanjutkan perang salib. Perlawanan terhadap tindakan monopoli di berbagai wilayah Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Sejak abad ke-16, Banten dikenal sebagai bandar internasional dengan komoditas utama berupa lada. Dalam buku berjudul Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Pires, Banten disebut sebagai salah satu pelabuhan penting di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-16. Kemajuan Banten tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683.
Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Kepulauan Indonesia. Kondisi ini memicu konflik kepentingan dengan VOC di Batavia. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa cenderung menjalankan politik pemerintahan yang anti VOC. Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan VOC karena beberapa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. 2. Adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. 3. Menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bon dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Berikut isi perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. 1. VOC mendapatkan wilayah yang direbut selama perang. 2. Bima diserahkan kepada VOC. 3. Kegiatan pelayaran para pedagang Makassar dibatasi di bawah pengawasan VOC. 4. Penutupan Makassar sebagai bandar perdagangan dengan bangsa Eropa selain VOC dan monopoli oleh VOC. 5. Alat tukar atau mata uang yang digunakan di Makassar adalah mata uang Belanda. 6. Pembebasan cukai dan penyerahan 1.500 budak kepada VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Penyebab terjadi perlawanan adalah 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi, namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, di antaranya pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan para pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal dengan pejuang Jawa tersebut di antaranya adalah Kraeng Galesung. Perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Perlawanan Pattimura di Saparua, Kepulauan Maluku, terjadi pada 15 Mei 1817. Saat itu, rakyat Maluku menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan dan menyerang benteng Dorset di Pulau Sapura. Penyebab perang Saparua, rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di luar Maluku. Adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang semakin mempersulit kehidupan rakyat. Pada November 1817, Belanda mengetahui persembunyian Pattimura dan berhasil menangkapnya beserta para pejuang lainnya. Pattimura dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Peristiwa itu menandai berakhirnya perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Jika saya hidup di zaman itu dan merasakan ekonomi di zaman itu,
saya akan membantu melawan bangsa-bangsa Eropa dan merebut kembali rempah-rempah yang sudah dikuasai oleh penjajah Belanda, dan mempertahankan VOC agar tidak adanya kekerasan atau ancaman terhadap penduduk penguasa rempah-rempah. Dan rakyat pun bisa bebas menjual rempah-rempah di mana saja dan rakyat tidak merasakan kesengsaraan. Karena rempah-rempah bukan hak mereka dan sepantasnya kita merebut kembali hasil rempah-rempah yang sudah susah payah rakyat membuatnya.